Menjelang pemilu 2024, muncul wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Sistem pemilu ini bisa dilakukan di mana para pemilih mencoblos logo partainya aja loh. Nantinya pihak partai yang akan mengatur siapa calon legislatif pilihannya. Sebanyak 8 partai politik sudah menyatakan menolak wacana ini. Sebagai mayoritas pemilih pada pemilu 2024 nanti, apakah mereka tahu soal sistem pemilu proporsional tertutup ini? Iya, udah. Sudah? Berarti kamu udah punya hak buat pilih pemilu nanti? Iya, sudah punya. Iya, udah. Sudah. Berarti lu udah punya hak pilih buat nanti kan? Tahun ini pertama sih, soalnya baru bulan kemarin. Udah. Nggak tahu. Tahu aku ya, sependek pengetahuan aku, kalau misalkan yang tertutup itu, jadi kita hanya memilih partainya aja. Ya nggak sih, kayak nggak milih nanti, jadi mereka yang menentukan siapa calon. Mungkin kalau yang biasa itu yang terbuka kali ya. Iya. Mungkin kalau yang tertutup, sistemnya lebih kayak publik belum nggak bisa lihat mungkin. Kalau tertutup sih setahu aku ya. Jadi kita hanya milih partainya aja gitu. Dan kita nggak tahu calon-calonnya siapa. Wah, ternyata ada pemilih pemula yang belum tahu loh apa itu sistem proporsional tertutup. Padahal sebagai pemilih pemula, mereka semestinya tahu dan bisa menyampaikan aspirasinya untuk sistem pemilu pada 2024 nanti. Kita tanyakan pendapat politisi yuk. Saya pikir karena mereka pemula, istilah terbuka dan tertutup itu kan memang istilah yang agak khusus di Undang-Undang Pemilu. Dan kalau dijelaskan, pasti mereka ngerti, ya kan? Iya, memang perlu ada pemahaman ya untuk mensosialisasikan model pendidikan politik bagi para milenial atau para anak-anak muda agar mereka melek politik. Salah satu caranya tentu adalah menyampaikan kepada mereka bahwa proses untuk memilih wakil-wakilnya di DPR itu, baik tingkat pusat maupun daerah, ada beberapa sistem yang digunakan sebagaimana lazimnya sistem pemilu. Perihal sistem pemilu proporsional tertutup ini menjadi perbincangan panas di ranah politisi, akademisi, bahkan organisasi kemasyarakatan. Terus gimana ya dengan para pemilih pemula? Mending ada fotonya. Sekarang yang terbuka sih biar menjelaskan. Mungkin Alasannya juga. kan kalau tertutup bisa aja banyak kecurangan gitu mungkin ya, tapi kan kita nggak tahu lebih baiknya gimana. Terbuka sih. Yang terbuka dong. Kalau misalkan tertutup kan kita nggak tahu calonnya siapa, terus latar belakangnya gimana, terus track recordnya gimana. Gitu. Jadi aku milih terbuka. Terbuka, kayak ngelihat dengan jelas. Iya, dengan jelas anggota-anggotanya. Aku pastinya terbuka dong. Jadi kan kita tahu sendiri kan negara kita kan demokrasi kan. Jadi lebih mengedepankan demokrasi aja sesuai dengan konstitusi. Ya, itu dalam sebagian besar persoalan politik yang lebih penting terbuka. Karena demokrasi itu paralel dengan keterbukaan. Kita tidak ingin ada yang ditutup-tutupi. Ya, itu juga saya kira itu merupakan aspirasi dari anak-anak muda ya. Karena memilih langsung siapa calon anggota legislatif itu berarti memang harapan dari para anak-anak muda, karena nanti mereka harus tahu rekam jejaknya, siapa orangnya, bagaimana latar belakang pendidikannya, pengalamannya, kompetensinya, kemampuannya, dan saya kira itu sesuatu yang wajar.
Mayoritas pemilih pemula menginginkan sistem proporsional terbuka daripada tertutup. Kira-kira apa kata Senayan ya? Iya, itu jelas, betul. Karena kan mereka kan menginginkan siapa sih yang mewakili saya. Nah kalau dia tidak jelas siapa yang mewakili saya, ya tentu mereka nggak mau. Jadi mudah-mudahan itu juga menjadi preferensi MK, ya kan, dalam memutuskan bahwa memang terbukalah yang terbaik sekarang. Nah, kalau misalnya ternyata Pak ada informasi bahwa para pemilih pemula ini kecewa jika kembali kepada sistem tertutup dan bahkan tidak mau memilih ketika nanti malah kembali ke sistem tertutup, ini tentunya harus menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak termasuk oleh Mahkamah Konstitusi, ya, karena pertama kembali ke sistem tertutup saja sudah merupakan kemunduran demokrasi, terlebih lagi ketika kemudian para pemilih pemula akhirnya tidak percaya pada pemilu dengan sistem tertutup ini dan akhirnya tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, itu tentu akan merugikan bagi kita semua, ya. Oleh karena itu kita tetap berharap agar sistem pemilu kita tetap proporsional terbuka dan semua pemilih itu bisa tahu siapa yang akan dipilihnya dan yang dipilih itu harus bertanggung jawab kepada rakyat karena itulah suara yang diberikan untuk partainya dan untuk dirinya. Nah, meskipun bukan menjadi hal wajib, tetapi pendidikan politik itu dinilai penting loh untuk anak-anak muda, khususnya para pemilih pemula nih. Sebagai pemegang suara mayoritas saat ini, aspirasi para pemilih pemula juga harus diserap oleh para politisi yang bergantung pada suara mereka di pemilu. Oh iya, ini bukan episode pertama dan terakhir loh. Suara.com bakal jalan-jalan lagi ke SMA atau kampus untuk mengulik sejauh mana sih pengetahuan politik mereka. Tunggu kehadiran kita ya. Bye!